Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari-hari berlalu begitu cepat. Kini kesehatan Nara sudah pulih sepenuhnya dan Nara sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Nara juga lega karena ternyata Bisma sudah mengetahui semuanya. Nara tidak menyangka bila ternyata Bisma begitu perhatian dengannya. Flashback on. Saat semua orang sudah kembali pulang ke rumah masing-masing, Bisma memutuskan untuk menginap di rumah Nara. Bisma tidak akan pernah meninggalkan Nara. Bila Nara tidak mau tinggal di apartemen, maka Bismalah yang akan tinggal di rumah Nara. "Sayang, kenapa kamu menanggung semua itu sendirian?" ucap Bisma sambil membelai rambut Nara. "Apa Om baik sama Nara seperti ini hanya karena Om kasihan sama Nara?" tanya Nara dengan wajah datar. "Tidak, bahkan sebelum Om tahu semuanya, Om sudah sayang sama kamu. Om sudah terbiasa dengan kehadiran kamu, cerewet kamu, dan semua tingkah kamu," jawab Bisma lembut. "Om sayang sama Nara?" tanya Nara sambil menatap mata Bisma. "Sangat, Om sangat-sangat menyayangi kamu. Cepatlah 17 tahun agar Om bisa cepat menikahi kamu," ucap Bisma lalu memberikan kecupan lembut pada bibir Nara. "Om Bisma masum," pekik Nara sambil mengulum senyum. "Om hanya menyium bibir kamu, belum melakukan yang lain," kata Bisma menggoda. Bisma sengaja mengalihkan pembicaraan agar Nara tidak sedih lagi mengingat penyakitnya. "Yang lain," kata Nara membeo. "Kamu yang menawari diri sebagai sugar baby Om. Masa kamu nggak tahu tugas sugar baby itu ngapain?" kata Bisma dengan senyum miring dan menaik turunkan alisnya, membuat Nara susah menelan salivanya. Nara bingung harus menjawab apa. Tentu saja Nara tahu apa yang dimaksud Bisma, hanya saja Nara tidak mau melakukan itu. Selain ia takut, ia juga mengingat kembali nasihat mamanya. Om hanya bercanda sayang," ucap Bisma tertawa saat melihat wajah Nara yang seperti sedang memikirkan sesuatu, hingga membuat gadis itu takut sendiri. "Om tidak akan pernah merusak kamu. Om akan jagain kamu selalu. Om janji, Om tidak akan melakukan itu sebelum kita menikah," ucap Bisma mengerlingkan sebelah matanya lalu kembali memeluk Nara dengan erat. "Oh ya Om, bagaimana sama Salsa?" tanya Nara lirih. Sebenarnya ia sangat khawatir dengan keadaan Salsa, tapi dia juga kecewa karena Salsa hampir saja menikahi Om kesayangannya. "Entah, beberapa hari ini Om kan nemenin kamu. Yang pasti berkat kedatangan kamu, Om tidak harus menikahi dia," kata Bisma tersenyum lega. "Om gak pernah nyentuh Salsa kan?" kata Nara pelan sambil menundukkan wajahnya dan memainkan jarinya di dada bidang Bisma. "Tidak," kata Bisma tegas. "Apakah benar Salsa hamil anak dari dedinya Om?" tanya Nara sambil terus memainkan jarinya, membuat Bisma bersusah payah menahan geli. "Entahlah, Om ragu untuk itu, tapi Om dan kakak Om sedang menyelidikinya," kata Bisma mulai memejamkan matanya. "Bagaimana kalau itu anak Arka?" kata Nara membuat Bisma langsung membuka matanya dengan cepat. "Apa maksud kamu?" tanya Bisma menatap mata Nara dengan tajam. "Om kayaknya sayang banget ya sama Arka. Sampai baru dengar ucapan Nara kayak gitu aja, Om kayak nggak rela gitu kalau Arka ada keburukan," kata Nara lirih. "Enggak, bukan gitu sayang. Maaf, kata Bisma menyesal telah meninggikan suaranya kepada Nara karena spontan. Bisma sangat menyayangi Arka, jadi tidak mungkin bila Arka sampai melakukan hal seperti itu kepada Salsa.
Sudahlah, Nara mau tidur, ucap Nara membelakangi tubuh Bisma namun ditahan oleh Bisma. Sayang, jangan marah, jelasin dulu sama Om, kata Bisma memohon. Om tanyakan sama Arka sendiri apa yang udah dia lakuin sama Salsa pas acara ultah Diandra, kata Nara ketus. Bisma hanya diam mencerna setiap perkataan Nara, lalu ia segera merengkuh Nara dari belakang. Urusan Arka atau Salsa akan Bisma urus belakangan. Yang penting kini prioritasnya Nara. Flashback off. Setelah mengantarkan Nara ke sekolah, Bisma langsung pulang ke rumahnya. Kedua kakaknya masih berada di rumah utama, termasuk Andika dan Rasti. Orang tua Arka, mereka belum kembali ke luar negeri karena kesehatan Beni masih menurun. Sesampainya di rumah, Bisma langsung menyuruh salah satu pelayannya untuk memanggil kedua kakaknya agar menemuinya di ruang kerja. Meskipun Bisma paling muda di antara Andika dan Aldo, tapi Bismalah yang paling kejam dan dingin di antara mereka berdua. Bisma bisa melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh Andika dan Aldo, dan juga Beni. Lebih menyayangi si bungsu karena Bismalah yang selalu ada bersama Beni dibanding Andika dan Aldo. "Ada apa kau memanggil kami?" tanya Andika yang kini mendudukkan dirinya di sofa ruang kerja milik Bisma. "Kenapa wajahmu, Bis?" tanya Aldo mengernyitkan dahinya kala melihat wajah Bisma yang seperti sedang memendam amarah. Brak! Bisma melemparkan amplop coklat yang lumayan tebal ke meja depan sofa yang diduduki Aldo dan Andika serta Rasti. Sedangkan Sarah, ia sedang berada di rumah sakit menunggu Beni. Aldo yang penasaran pun segera membuka amplop itu dan matanya sukses terbelalak saat melihat beberapa foto yang ada di amplop itu. "Astaga," gumam Aldo tidak percaya lalu menatap ke arah Andika yang juga sedang kebingungan. Akhirnya Andika pun ikut melihat foto-foto tersebut. "Aku yakin abang sudah tahu ini sejak awal," ucap Bisma dingin dan datar namun tatapan matanya begitu tajam. "Bis, kamu dapat ini dari mana?" kata Aldo penasaran. "Bis, ini pasti hanya rekayasa kan? Kamu tidak percaya kan sama semua foto ini?" ucap Andika sedikit gugup. "Aku tahu abang sangat menyayanginya, tapi bukan begini caranya, Bang," pekik Bisma emosi. "Lalu bagaimana lagi, hah?" ucap Andika tak kalah kencang dengan suara Bisma. "Masa depan keponakan kamu itu ada di sini. Kalau sampai Arka menikahi jalang kecil itu, apa jadinya masa depan Arka nanti, hah?" sambungnya. "Bahkan papa pun sudah memakai jalang kecil itu, jadi anggap saja itu memang anak papa," kata Andika lagi. "Biar bagaimanapun itu anak Arka, bukan anak papa," kata Bisma tajam. "Dan abang mengkambing hitamkan Bisma buat menanggung kesalahan anak abang," pekik Bisma. Bisma yakin bahwa anak yang dikandung Salsa adalah anak Arka karena kesehatan Beni beberapa bulan ini sedang menurun dan juga Beni sendiri juga sudah mengatakan bahwa ia sudah beberapa bulan ini tidak menyentuh Salsa. "Karena cuma kamu yang bisa menikahinya," kata Andika. "Hah, lucu. Kenapa bukan abang aja yang menikahinya? Dia kan anak abang, bukan anakku," kata Bisma sinis. "Kamu jangan gila, Bis," pekik Rasti tidak terima. "Bukankah yang gila kalian berdua?" kata Bisma. "Kak Rasti, kamu gak rela kan kalau suami kamu menikahi wanita lain? Begitupun dengan wanitaku," ucapnya dingin. "Siapa? Nara yang kamu maksud?" tanya Rasti. "Biarkan Nara bersama Arka, Bis, karena ia itu lebih pantas bersama Arka dibanding kamu," pekik Rasti. "Lalu apa bedanya Nara dan Salsa? Hah? Mereka seumuran, bahkan Nara lebih muda dari Salsa. Kenapa kalian tidak mau bertanggung jawab?" teriak Bisma kesal. Ia membanting buku-buku yang ada di meja kerjanya.
Karena Sasa adalah jalang, kami tidak akan membiarkan Arka menikah dengan gadis murahan. Sedangkan Nara, aku yakin dia perempuan baik-baik dan juga dari keluarga baik-baik, kata Rasti tegas. Haha, jalang. Lalu apa bedanya dengan anak kalian? Kata Bisma dingin dan tajam. Dan bagaimana kalau Nara dan aku juga sudah melakukan hal itu? Kata Bisma menyeringai. Tidak mungkin, kata Rasti tegas. Bahkan kami sudah merencanakan perjodohan dengan Adrian Anggara, orang tua Nara. Katanya lagi membuat Bisma tertawa. Ha, berani menyentuh wanitaku seujung rambut pun, aku tidak akan segan-segan pada kalian berdua. Tidak memandang saudara sekalipun, karena kalian juga tega mengorbankan aku untuk menutupi aib anak kalian. Ucap Bisma dingin, lalu ia segera keluar dari ruang kerjanya. Bisma terkejut kala membuka pintu. Dia menemukan seseorang yang sedang mematung dengan wajah datarnya dan memandang Bisma dengan begitu lekat, membuat hati Bisma ikut perih saat menatap mata itu.